hormati BPPW NTT, BWS Nusa Tenggara II, perwakilan dari Kabupaten PUPR atau PLHD, yang kami hormati para mitra asosiasi yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, para kepala seksi SPTN 1, 2, dan 3, para kepala resort yang sempat hadir pada acara ini. Singkatnya para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Komodo dengan PUPR. Dalam hal ini ada BPPW NTT dan BWS Nusa Tenggara II. Acara yang kedua, sambutan Kepala Balai. Acara yang ketiga, sambutan dari BPPW. Yang keempat, sambutan dari BWS Nusa Tenggara II. Yang berikut, sesi diskusi, kemudian penutup. Kami mengundang Bapak Kepala Balai dengan perwakilan dari BPPW Nusa Tenggara dan BWS Nusa Tenggara II untuk mengambil tempat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Agus, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II. Wilayah Bapak ini luas, Pak. Terima kasih menyempatkan waktu untuk kita menandatangani KPP dan RKP. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Pak Irman. Kesempatan ini kami berterima kasih bisa hadir pada siang sore hari ini. Kepala Satker masing-masing, Pak Denny, Pak. Selamat datang Pak Denny. Kalau Pak Denny kan di sini malah kantornya. Para kepala seksi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, rekan-rekan pelaku wisata, Dok, Gahalisri, Asita yang berkesempatan hadir. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat berada di sini untuk menyaksikan sekaligus mensosialisasikan penandatanganan rencana pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan. Jadi setelah ditandatangani PKS, sebagaimana kita tahu pada bulan Juli yang lalu sudah ditandatangani PKS antara Direktur Jenderal KSDAE dan Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Ini ditindaklanjuti dengan penyusunan RPP dan RKT yang lebih mendetailkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pada rekan-rekan pelaku wisata perlu dipahami nanti kita tidak menutup Lok Buaya, walaupun ada proses pembangunan tidak menutup untuk wisatawan datang. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dampak dari pembangunan ini akan mengganggu aktivitas wisata. Sehingga nanti masing-masing pelaku wisata menyampaikan kepada tamunya, kalau tidak mau terganggu berarti di Paulia.
Kalau mau melihat aktivitas wisata silakan, tapi di Lobbuaya akan terganggu. Kemudian di Lobbuaya pun jalurnya nanti akan kita ubah, karena jangan sampai nanti ada kecelakaan wisatawan ini karena proses pembangunan tadi. Sehingga jalur masuk ke Lobbuaya juga akan kita ubah melalui dermaga sementara, terus nanti agak naik sedikit melalui belakang pos kantor seksi, naik lagi baru turunnya di bawah. Jadi agak jauh. Banyak isu beredar di luar, isu wacana dan lain sebagainya, geopark, jurasik dan lain sebagainya. Yang jelas PKS ini tidak ada hubungannya dengan itu semua. PKS ini adalah dukungan pengembangan wisata alam melalui pembangunan sarana prasarana wisata di Lobbuaya. Jadi selama ini kita mengevaluasi dengan adanya bangunan-bangunan kami, bangunan-bangunan TMK yang terpisah-pisah, aktivitas manusia baik petugas ranger maupun wisatawan berpengaruh pada wisatawan dan spesiesnya kemudian juga. Nah, dengan konsep ini, dengan konsep terintegrasi wisata yang diintegrasi dengan pembangunan ini, itu konsepnya adalah wisatawan yang dikandangin interaksi terhadap spesiesnya dikurangi. Ketika dia masuk dari dermaga sudah mulai jalan jembatan, sehingga mengurangi pertemuan antara orang dan spesies. Jadi mengurangi dampak-dampak ekologinya. Kemudian letak-letak yang dulunya berjauhan sekarang cuma menjadi lebih sempit. Sebenarnya dengan pembangunan ini menjadi lebih sempit sekali lagi ya. Aspek ekologinya menjadi bagus, menjadi lebih sempit. Memang dampak ekologi tidak bisa kita kaji dalam 1-2 hari. Dampak ekologi prosesnya panjang. Tapi itu tadi, dengan pembangunan ini akan mengurangi interaksi antara manusia dengan satwa dan juga lebih memudahkan pengelola dalam mengatasi kegiatan pariwisata di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sambutan dari BPW NTT, Kepala Balai BPW NTT, para bapak yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Awan, yang saya hormati Pak Agus, dan yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ikut hadir dalam acara pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah, mengucapkan puji Tuhan sampai pada hari ini kita sudah dihadapkan pada acara penandatanganan kerjasama. Ini penting buat kami di dalam mengawal kami di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Pulau Rica, khususnya di Lobbuaya. Tugas kami di sini hanya untuk meningkatkan prasarana dan sarana yang ada di Lobbuaya, tentunya untuk mendukung destinasi wisata tersebut menjadi lebih baik. Bahwa kami memang melakukan kegiatan itu dengan pendampingan oleh tim beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir bahwa nanti secara ekologi maupun secara lingkungan akan mengganggu habitat yang ada di dalam. Karena apa? Karena kami tetap didampingi oleh timnya Pak Kepala Balai TMK yang setiap saat juga berada di lapangan. Di dalam pelaksanaan nanti tentunya kita tidak mengalami hambatan dan tentunya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, karena seperti yang beliau katakan bahwa Lobbuaya ini tidak ditutup, tapi tetap dibuka dengan pembatasan-pembatasan. Dengan aktivitas kita nantinya di dalam itu pasti ada mengganggu aktivitas pariwisata. Namun dengan pendampingan saya pikir insya Allah itu bisa kita minimalkan, kita bisa kurangi gangguan tersebut sehingga kesannya bahwa antara kegiatan wisata dengan kegiatan pembangunan bisa berjalan bersamaan. Ketika kami Cipta Karya PUPR menyiapkan sarananya. Kalau kurang bagus komunikasi, kita kasih bagus.
Kalau kurang tambah komunikasi, kita tambah. Itu pentingnya komunikasi. Nah, karena itu kita juga berharap di dalam pembangunan tadi nantinya tentunya teman-teman di TNK pada TNK ini juga terus mendampingi kami. Jika ada sesuatu yang Bapak kurang pas, komunikasikan dengan kami. Saya sudah minta sama Satker, PPK dan juga rekanan untuk menyampaikan metode pelaksanaan kepada teman-teman TNK, khususnya kepala balai, didiskusikan apakah ini sesuai atau tidak. Insya Allah di Juni 2021 sudah kelihatan wujud daripada rencana pembangunan, peningkatan kualitas, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata di Lok Raya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Kepala Balai BWS Nusa Tenggara II, Kepala Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bapak sebagai Kepala Balai Timur. Yang terhormat para pejabat lingkungan Balai Taman Nasional Komodo yang saya hormati, yang terhormat Kasatgas dan PPK yang hadir pada Taman Nasional Komodo pada sore hari ini, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah memberikan dokumen lingkungan yang disepakati bersama bagaimana mengelola lingkungan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di Taman Nasional Komodo di Lok-Buaya, Pulau Rinca. Ini dari tadi disebutkan bahwa ini tidak lanjut dari kesepakatan dari Kementerian PUPR dan Kementerian KLH dan Perhutanan. Karena itu pada waktu sore hari ini telah kita tanda kontrak dan kami komit terhadap apa yang telah disepakati Bapak Kepala Balai, dan nanti mohon kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan mohon ditegur saja Pak Aman. Kami diingatkan dengan Bapak-Bapak sekalian kalau memang dijumpai hal-hal yang tidak kurang tepat, karena memang pengelolaan lingkungan dan komitmen semua pihak. Oleh karena itu pada dasarnya ini komitmen yang harus dilaksanakan oleh kami semua. Yang berikutnya, kegiatan kami ada di depan, khususnya di depan daripada Pak Herman tadi. Jadi kami ditugasi untuk pengaman pantai dan pembuatan dermaga. Tentunya di dalam pelaksanaannya pasti ada kurang nyamanan bagi Bapak Ibu wisatawan yang akan melakukan kegiatan di sana. Karena itu kami mohon maaf. Namun demikian kami tentunya akan membuat akses yang sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir dampak daripada ketidaknyamanan itu, sehingga pelaksanaan kegiatan juga berjalan dan aktivitas wisata juga ikut berjalan. Nah, tadi disebutkan Pak Herman bahwa kami berakhir pada tanggal 3 Mei 2021. Harapan kita semuanya pada bulan Juni bisa diresmikan atau dipakai, sudah diserahkan pada Balai Taman Nasional Komodo sehingga bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi wisata yang ada di sana. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada hal yang perlu didiskusikan, kami siap menyampaikan hal yang perlu kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman, di lapangan Pak Sam ini cerita ke saya lapor, Pak mau izin Pak. Ini tadinya saya mau lurus tapi saya belokin sedikit karena ada pohon. Jadi apa ya? Paradigma civil engineeringnya Pak Sam ini sudah mulai merasuk konservasinya gitu. Jadi saya yakinkan kepada para wisata, kita tenang saja bahwa proses-proses ini telah kita lakukan, telah kita lalui. Ada kajian lingkungan dan seterusnya kita sudah lakukan. Cuma sekarang yang saya ingin memastikan bahwa jangan sampai pelaku wisata ini terganggu. Ya, dia berharap datang ke dalam menikmati, tapi ternyata ada ini, ada ininya.
Jadi nanti saya harapkan nanti para pelaku wisata menyampaikan kepada tamunya, kalau kita mau ke Logboya konsekuensinya seperti ini dijelaskan di depan. Dan proses ini paling tidak setahun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Reman, sampai antara bulan Mei Juni 1 tahun. Nah, selama proses 1 tahun ini arahkan ke loli yang kalau tidak mau terganggu, tapi kalau mau menikmati gangguan, risikonya seperti ini ya. Itu aja. Kemudian selain risiko-risiko tadi, jalurnya pun nanti akan tambah jauh karena saya tidak mau wisatawannya langsung berinteraksi dengan para konstruksi ini. Kita akan jalur wisatawan masuk ke Logboya nanti akan lebih jauh melalui belakang kantor seksi dan sebagainya. Yang gambar tadi Pak Ju tadi sudah dikemudian dengan Pak Sam juga yang gambar peta tadi ya. Jadi gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas pengertian Ibu Bapak sekalian, khususnya para pelaku wisata, dan jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir terkait dengan spesies, kita jaga bersama, ini komitmen bersama. Jadi memang di kontrak kerja kita ini pemeliharaannya 12 bulan ya. Namun kalau bahwa setelah pekerjaan ini di PHO-kan itu bisa diserahkan dengan istilah selah kelola sementara. Kontraktor masih bertugas untuk memelihara selama masa pengelolaan sementara. Tidak ada perjanjian lagi nantinya kalau misalnya sifatnya dia kerusakan di konstruksi, nanti kontraktor masih harus memelihara. Tapi misalnya dia di luar itu, nanti kita sama-sama tahu bahwa itu mungkin kejadian yang tidak bisa ditanggung oleh kontraktor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Balai yang telah menambahkan. Beliau menambahkan bahwa ada masa PHO dalam Bahasa Manggarai Premier Hannover kalau tidak salah. Sekian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.